Selamat datang di Kata Baca. Di channel ini kami membuka pintu menuju dunia pengetahuan dan petualangan literer. Kami merangkum dan mengulas buku-buku bermutu. Kami berharap dapat memberi Anda wawasan berharga. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berikan komentar jika Anda menginginkan buku tertentu untuk kami ulas atau rangkum. Mari bersama-sama menjelajahi dunia kata-kata dan memperkaya pikiran kita. Seduction, karya Jean Baudrillard, menyajikan analisis mendalam tentang fenomena seduksi dalam kehidupan manusia. Baudrillard menggambarkan seduksi sebagai proses kompleks yang melibatkan permainan kekuasaan, manipulasi, dan tipu daya. 3 tema utama yang disorot dalam buku ini meliputi 1. Seduksi sebagai kekuasaan. Baudrillard menekankan bahwa seduksi bukan sekadar usaha memikat, melainkan bentuk kekuasaan yang dapat dimanfaatkan untuk memanipulasi dan mengendalikan orang lain. Seduksi dipandang sebagai strategi yang dapat digunakan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan mereka. 2. Kekuatan simbolik dalam seduksi. Baudrillard menggambarkan kekuatan simbolik dalam seduksi, di mana kata-kata, tindakan, dan penampilan fisik digunakan untuk menciptakan citra atau representasi yang menarik bagi orang lain. Seduksi dipahami sebagai seni yang memanfaatkan simbol dan representasi untuk menciptakan daya tarik. 3. Seduksi sebagai pembebasan. Meskipun sering dikaitkan dengan manipulasi, Baudrillard menyoroti bahwa seduksi dapat menjadi bentuk pembebasan dari norma dan aturan yang membatasi manusia. Seduksi dipandang sebagai perlawanan terhadap kekuasaan yang ada, di mana individu dapat menggunakan daya tarik mereka untuk melepaskan diri dari batasan-batasan. Buku ini tidak hanya menyajikan perspektif yang berbeda tentang seduksi tetapi juga menawarkan wawasan mendalam, mengajak pembaca untuk memahami peran dan pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Secara keseluruhan, Seduction menghadirkan wawasan yang merangsang pikiran dan mengajak pembaca untuk merenung tentang kompleksitas fenomena seduksi. Baudrillard mengeksplorasi dinamika antara daya tarik dan kekuasaan, mengungkapkan bahwa seduksi bukan hanya tentang menarik perhatian orang lain tetapi juga tentang penggunaan kekuasaan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks kekuasaan simbolik, buku ini menggambarkan seduksi sebagai seni yang melibatkan manipulasi simbol dan representasi. Ini memperluas pandangan kita tentang bagaimana kata-kata, tindakan, dan bahkan penampilan fisik dapat digunakan untuk membentuk persepsi orang lain. Selain itu, konsep seduksi sebagai bentuk pembebasan memberikan dimensi baru pada pemahaman kita tentang fenomena ini. Baudrillard membuka pintu untuk melihat seduksi sebagai alat perlawanan terhadap norma sosial dan aturan yang mengikat, memberikan individu kebebasan untuk mengeksplorasi batasan-batasan yang ada. Dengan gaya penulisan yang khas dan analisis yang mendalam, Seduction bukan hanya buku yang menggugah pikiran tetapi juga sebuah panduan untuk memahami lapisan-lapisan kompleks seduksi dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, karya ini tidak hanya merinci fenomena seduksi tetapi juga menggambarkan bagaimana hal tersebut menciptakan dinamika sosial yang kompleks dan bervariasi. Buku ini membangun landasan filosofis yang kuat untuk memahami seduksi sebagai sebuah fenomena yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki dampak pada tingkat sosial dan budaya yang lebih luas. Dalam pembahasannya tentang seduksi sebagai bentuk kekuasaan, penulis memberikan pandangan yang menggali struktur dan strategi di balik usaha untuk memikat dan memanipulasi. Aspek kekuatan simbolik yang ditekankan oleh Baudrillard membuka ruang untuk refleksi mendalam tentang bagaimana komunikasi simbolik dan representasi diri dapat menjadi alat penting dalam memahami dinamika interpersonal. Buku ini menantang pembaca untuk mempertimbangkan peran simbol-simbol dalam membentuk realitas sosial dan konstruksi identitas individu. Pendekatan terhadap seduksi sebagai bentuk pembebasan menambah dimensi etis pada pembahasan ini. Baudrillard merinci bagaimana seduksi tidak hanya dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai keinginan pribadi, tetapi juga sebagai sarana untuk membebaskan diri dari keterbatasan sosial yang mungkin membatasi perkembangan individu. Dengan menggabungkan aspek-aspek ini, Seduction bukan sekadar analisis psikologis tentang daya tarik dan daya pikat. Buku ini menawarkan kerangka konseptual yang lebih luas,
merangsang pemikiran tentang bagaimana seduksi memainkan peran dalam membentuk struktur kekuasaan, menciptakan representasi simbolik, dan bahkan memperluas batasan normatif. Sebagai hasilnya, karya ini tidak hanya memandu pembaca melalui pemahaman tentang seduksi, tetapi juga merangsang refleksi tentang bagaimana dinamika kompleks ini memengaruhi tatanan sosial kita secara lebih luas. Melalui eksplorasi konsep seduksi sebagai bentuk kekuasaan, Baudrillard memicu refleksi mendalam tentang bagaimana individu dan kelompok dapat menggunakan daya tarik untuk mencapai tujuan mereka. Ini menciptakan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika hubungan antar manusia, tempat di mana permainan kekuasaan dan manipulasi berlangsung. Ketika buku menyoroti kekuatan simbolik dalam seduksi, pembaca diajak untuk menggali lapisan-lapisan kompleks dalam komunikasi manusia. Baudrillard mengajukan pertanyaan tentang bagaimana representasi diri, kata-kata, dan tindakan dapat membentuk persepsi orang lain. Ini menghadirkan wawasan tentang bagaimana simbol-simbol ini memainkan peran penting dalam membentuk realitas sosial dan konstruksi identitas. Pendekatan terhadap seduksi sebagai bentuk pembebasan memperluas pandangan kita tentang potensi subversif dari fenomena ini. Baudrillard menunjukkan bahwa, melalui daya tarik, individu dapat menciptakan celah untuk membebaskan diri dari norma dan aturan yang mungkin membatasi pertumbuhan dan ekspresi diri mereka. Dengan mengombinasikan ketiga tema utama ini, Seduction tidak hanya menguraikan peran seduksi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga merinci kontribusinya terhadap pembentukan struktur sosial dan budaya. Buku ini mengajak pembaca untuk memikirkan seduksi tidak hanya sebagai fenomena individual, tetapi juga sebagai kekuatan yang membentuk dinamika kolektif dalam masyarakat. Secara keseluruhan, Seduction adalah karya yang menggugah pikiran, menawarkan pandangan yang mendalam dan kompleks tentang sebuah fenomena yang terkadang dianggap sederhana. Buku ini menjadi landasan untuk pemahaman yang lebih kaya tentang kekuasaan, simbolisme, dan kebebasan dalam konteks seduksi. Dengan menyelami halaman-halaman Seduction, karya Jean Baudrillard, pembaca diundang untuk menjelajahi kompleksitas fenomena seduksi dalam kehidupan manusia. Baudrillard memberikan pandangan yang tajam dan mendalam tentang seduksi sebagai suatu bentuk kekuasaan, memanipulasi, dan permainan simbolik yang meresap dalam setiap interaksi manusia. Melalui analisisnya, penulis merinci bahwa seduksi bukanlah sekadar upaya untuk menarik perhatian, melainkan sebuah strategi kekuasaan yang kompleks, memungkinkan individu untuk mengendalikan dan memanipulasi orang lain demi mencapai tujuan tertentu. Aspek kekuatan simbolik dalam seduksi menambah dimensi seni dalam menciptakan representasi diri yang menarik. Namun, bukan sekadar permainan manipulatif, Baudrillard juga menggambarkan seduksi sebagai alat pembebasan, memberikan individu ruang untuk melawan norma dan aturan yang membatasi. Dalam konteks ini, seduksi menjadi jalan untuk membebaskan diri dari keterbatasan sosial dan mengeksplorasi potensi diri tanpa terkekang oleh normativitas. Secara keseluruhan, Seduction bukan hanya sekadar analisis tentang daya tarik, tetapi juga merupakan pemahaman mendalam tentang peran kompleks seduksi dalam membentuk dinamika kekuasaan, simbolisme, dan kebebasan individu. Buku ini menjadi panduan berharga bagi pembaca untuk merenung tentang bagaimana seduksi memainkan peran penting dalam konstruksi makna sosial kita. Sebagai penutup, Seduction menciptakan landasan berpikir yang kokoh, merangsang pertanyaan dan refleksi tentang peran seduksi dalam kehidupan sehari-hari dan dampaknya pada tingkat sosial yang lebih luas. Baudrillard memberikan warisan konseptual yang menghadirkan pandangan mendalam, mengubah cara kita memahami fenomena yang seringkali dianggap sederhana, tetapi ternyata memiliki kompleksitas yang mendalam. Demikian tadi ringkasan buku Seduction. Persembahan Kata Baca. Sampai jumpa di buku yang lain. Terima kasih.